lahir dari alam kubur. Seperti lahir kita dari ibu kemarin itu. Alam kubur, kemudian mahsyar lama sekali, kemudian nanti ada kitab kita. Kitab kita akan diturunkan oleh Allah, beterbangan tatoyurul kutub, beterbangannya kitab. Dan kita bisa menerima insya Allah dengan tangan kanan. Itu tandanya orang mukmin dan akan selamat apabila bisa menerima kitabnya dengan tangan kanan dari depan. Kalau orang kafir menerima dengan tangan kiri dari arah belakang. Jenengan pengen nampani nganggo tangan apa? Tangan kanan insya Allah. Dan rapot tidak akan tertukar. Mbak aku goleh kitab rapotnya Pak Ustadz yo. Tidak bakal tertukar. Ya, rapot nanti kita diberi masing-masing dan itu seluruh amal soleh dan seluruh amal yang buruk ditulis lengkap sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa sholat berjamaah maghrib di Masjid Al-Mahya yang penuh barokah ini. Semoga semua amal soleh kita diterima oleh Allah dan semua dosa-dosa kita diampuni dan kita nanti waktunya menghadap Allah dengan kematian dipanggil oleh Allah dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Sebelum dimulai kajian malam ini, sebetulnya halaqah ilmu itu, bapak-bapak itu kalau berkenan ini seperti shop ini duduknya. Ya. Kalau tidak keberatan atau saya pindah menghadap ke utara. Nanti fotonya juga pindah di sana. Enak mana? Yang pindah mana? Saya siap pindah di situ, madhep ke utara. Nah ini ada di sana. Ya. Atau di sini di soft ini bagus ini. Ya. Itu aturan dari Nabi itu. Ya. Malaikat Jibril pernah hadir di hadapan Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis. Malaikat Jibril berupa salah satu seorang sahabat. Dumadaan, ini cerita bagaimana ngaji itu. Ya. Malaikat Jibril berupa sahabat. Kemudian ini dengkul ya apa ini? Dengkulnya malaikat Jibril dengan dengkulnya Rasulullah dipepetkan dan tangannya begini. Kemudian takon malaikat Jibril, tapi bentuk sahabat. Mal iman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibenarkan oleh yang bertanya itu, sadaqta. Kemudian mal Islam. Apa Islam itu? Dijawab oleh Nabi. Kemudian yang bertanya, betul. Kemudian tanya, mal ihsan, apa ihsan? Dijawab oleh Nabi. Kemudian yang bertanya, betul. Itu dengkuli dipepet nih. Berarti ngaji itu kaya wong ngerekam lah, dicedek nih. Saiki aku nek madhep ngetan terus sing tak adep sapa liyane foto tukang foto Pak Aris. Ini ndak usah direkam ndak apa-apa ini ya. Ya udah seadanya saja. Itu sistem pengajian supaya masuk begitu. Tapi insya Allah walaupun murad marid ini mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan kalau mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa menjadi ilmu yang manfaat dan bisa diamalkan sehari-hari.
insya Allah. Maka kami akan membahas 2 pasal. Pasal pertama kita akan membahas sekitar masjid, ibadah sekitar masjid, dan kemudian diakhiri dengan pemahaman tentang iman hari akhir. Kita nanti di akhir sebelum masuk surga ada persidangan yang sangat mengerikan, yaitu uji kelayakan masuk surga. Itu pasal terakhir insya Allah. Pasal pertama yang kami bahas malam ini adalah ibadah sekitar masjid, yaitu mulai kita dari rumah menuju masjid itu diutamakan sudah mengambil wudhu. Ada salah satu hadis yang sangat singkat, Rasulullah bersabda, ya, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khotoya. Apakah kalian saya beritahu mau yang menghapus dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan meninggikan derajat kita nanti di akhirat. Kemudian menjawablah para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. 1, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Banyak kali kita melihat di masjid-masjid tempat wudu, wudunya umat Islam di Indonesia itu banyak yang kurang sempurna. Misalnya kalau membasuh kaki saja, ya, yang sering itu membasuh kaki dan tangan, itu kan tangan kanan dulu mereka seperti itu, kemudian yang kedua tangan kiri, kemudian kembali lagi ke tangan kanan. Kaki kanan dahulu, kemudian kaki kiri, kemudian kembali ke kanan, kaki kanan. Karena mereka dulu menerangkan, Pak Guru itu membasuh anggota wudu itu 3 kali dari kanan ke kiri, sehingga dipahami kanan, kiri, kanan. Sering melihat penjenengan, saya sering melihat, memperhatikan. Yang benar tangan kanan 3 kali selesai, kemudian yang kiri 3 kali selesai. Begitu pula nanti kaki kiri 3 kali dibasuh dan kaki kiri selesai. Dan itu dimulainya petunjuk Al-Quran dari ujung jari, membasuhnya dari ujung jari. Kalau tangan dari ujung jari kanan, ujung jari kemudian sampai siku. Begitu pula wudhu yang sempurna itu dari ujung jari kaki sampai mata kaki harus terbasuh dengan air. Biasanya cuma dicurni ngono. Ya ini nyuwun sewu kula praktek nih. Ini air dicurni ngono, tidak diusuk-usuk, tidak di takhlil dalam bahasanya. Itu harus dibeginikan, dan akhirnya sampailah seluruh anggota wudhu yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran itu sempurna wudhunya. Setelah itu ada doa wudhu. Semua para ulama sepakat ada doa wudhu, tidak ada khilaf di antara para ulama, yaitu mutatohirin itu. Bagaimana itu doa wudhu? Kemudian karena saya membahas pasal pertama itu tentang masjid, kita setelah wudhu berangkat ke masjid. Keutamaannya adalah man tatahhara fi baitihi tsumma masya ilal masjid. Ya, barang siapa yang sudah ambil wudhu dari rumah kemudian berjalan menuju masjid, jangkah langkah pertama meninggikan derajat, langkah yang kedua menghapus dosa. Itu keutamaan orang pergi berjamaah ke masjid yang sudah wudhunya dari rumah. Jadi sehingga Nabi menjelaskan pahala yang terbanyak itu bagi orang ke masjid yang abghaduhum mamsya, yang jauh berjalannya. Itu kalau kita setengah kilo 50 meter sudah berapa langkahan, ditinggikan derajat dan diampuni dosa. Kemudian masuk masjid mendahulukan kaki kanan dengan membaca doa, ya Allah bukakan rahmat penjenengan. Bahasa Arab boleh, bahasa Jawa boleh, karena doa di luar sholat. Setelah itu ada
hadis Nabi yang menjelaskan idza dakhaltum masjidah, apabila kita masuk masjid sebelum qomat, ya, masih ada waktu, maka disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi ada dua rakaat sholat sunnah sebelum ditegakkan sholat wajib, yaitu menghormati masjid. Karena masuk masjid tidak boleh langsung duduk kalau masih ada waktu, tidak boleh. Walaupun sedang khutbah, imam khotib sudah khutbah, kita baru masuk, maka segera sholat tahiyatul masjid 2 dipercepat. Standar percepat. Itu Nabi pernah waktu khutbah, ada sahabat masuk namanya Sulaik, itu langsung duduk. Karena karpe ngono segera mendengarkan khutbah Nabi. Memang mendengarkan khutbah itu wajib, ya, maka ada orang masuk langsung duduk mendengar khutbah. Kemudian Rasulullah di waktu khutbah itu menganjurkan kepada sahabat yang langsung duduk itu supaya berdiri sholat tahiyatul masjid, karena sholat wajib belum ditegakkan, khutbah itu beda. Kemudian Rasul menjawab, mengatakan, ya Sulaikum fasalli rakataini, wahai sahabat Sulaik namanya, berdirilah sholat 2 rakaat untuk menghormati masjid. Karena masuk masjid dan masuk warung itu beda. Kalau masuk warung ya langsung duduk pesan makanan, kan begitu. Itu masjid. Kemudian sholat kita itu kalau di masjid harus mencari sesuai dengan perintah Nabi shaful awal. Sehingga kalau shaf awal itu mesti depannya tembok atau sesuatu. Kalau kita datang sholatnya di situ, itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tidak ada sutroh dalam bahasa fikihnya, dalam sholatnya, dari harus mendekat di tembok atau di tiang. Tidak boleh di sholat di tengah situ, tidak boleh itu. Ya. Ya, boleh, itu kalau sholat sendiri, ya, atau sholat berjamaah harus mendekat shaf yang pertama, kemudian shaf yang kedua, depan kita sudah manusia. Jadi kita diperintahkan sholat itu mengambil sutroh bahasanya, aling-aling, atau seperti ini tingginya, seperti ini air mineral ini sudah boleh. Ini misalnya tidak ada tempat, tidak ada tiang dan lain sebagainya, sudah boleh pakai tas, pakai ransel depannya, atau apa yang tegakkan di situ. Yang paling sempurna barisan depan. Tetapi anehnya seluruh umat Islam itu mau tempat di sini tidak mau. Ya mungkin dia berpikir aku ora pantes nang ngarep ning burine imam, padahal ini yang diperintah. Setiap yang diperintah itu dihadang oleh syaitan supaya Bani Adam itu mendapatkan nilai yang rendah dalam ibadahnya. Ini shafil awal, ini shaf yang paling utama menurut Rasulullah. Jadi shaf pertama, kemudian sudah penuh shaf kedua, walaupun masih sholat sunnah, ya, apalagi kalau sudah ditegakkan sholat wajib, maka shaf itu harus rapat dan lurus. Hadis di dalam membahas tentang barisan lurus dan rapat itu ada 15 hadis sahih. 15 hadis sahih menjelaskan lurusnya barisan. Karena lurusnya barisan itu termasuk sholat kita akan bisa khusyuk dan istiqomah dan tumakninah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah. Sempurnanya sholat itu syaratnya adalah diluruskan barisan, rapat barisannya. Maka setiap imam yang paham dengan sunnah, sebelum mengawali dengan takbir, dia menghadap makmum. Sawu sufakum. Kalau tidak paham dengan bahasa Arab itu, maka luruskan dan rapatkan barisan. Karena lurus dan rapatnya barisan itu min tamamis sholah, itu hadisnya satu. Yang kedua min iqamatis sholah. Tegaknya sholat itu syarat mutlak, barisannya lurus, maka ini sudah dibuat karpet yang ada softnya itu untuk lurus barisannya. Lurusnya barisan itu ya diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya sholat kita khusyuk. Sholat kita khusyuk.
Karena apa? Karena kalau lubang, Bapak Ibu semua, lubang artinya tidak rapat. Di situ Rasulullah menjelaskan setan akan masuk di situ tempat dan menggoda hati kita. Sehingga di dalam sholat itu hampir semua orang yang sholat yang tidak berilmu itu pasti pikirannya hilang. Ingat yang di luar sholat. Lah iya, sayurku mau wis tak tutupi apa urung? Lah iya, mobilku ki wis tak kunci apa belum? Dilupakan oleh setan, ingat yang di luar sholat. Pernah ingat di luar sholat, nek panjenengan sholat? Apalagi barisannya tidak rapat dan lurus. Itu setan di situ menggoda kita sedang sholat. Benopo, nilai sholatnya biar rendah. Sehingga nanti bisa masuk bersama-sama dengan setan. Sholat yang rendah itu tidak bisa naik di surga. Itu. Setelah itu kita menegakkan jamaah. Ada pedoman dari Nabi Muhammad SAW. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam ini diciptakan, dibuat syariatnya oleh Allah dan Rasulnya supaya imam itu diikuti. Kemudian para ulama fikih menjelaskan ada 3 hukum di dalam mengikuti imam. 1, makmum tidak boleh mendahului imam. Misalnya segala sesuatu, ucapannya ataupun gerakannya. Ucapannya dan gerakannya. Insya Allah kalau ucapan kan kita cuma mendengarkan ya, mendengarkan. Gerakannya tidak boleh mendahului. Kalau mendahului imam, jamaahnya batal. Tidak ada nilai jamaah 27 rakaat. Jadi harus di belakangnya. Innama ju'ilal imam liyutamma bih, untuk diikuti. Itu. Diikuti itu maknanya Nabi menjelaskan idza kabbara fakabbiru. Nalika imam ini sudah takbir, Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar. Insya Allah sudah paham dan itu dilakukan ya. Jadi setelah imam takbir, kapan saja takbiratul ihram, takbiratul intiqal, pindah posisi, itu imam sudah selesai. Posisi rukuk seperti ini sempurna, kita baru rukuk. Allahu Akbar, kemudian kita Allahu Akbar. Penjelasan ini maha penting karena kita lakukan setiap saat. Dan ini ibadah sholat itu nilainya tertinggi di dalam ibadah. Ya, nilainya tertinggi di dalam ibadah. Menjadi ukuran dan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti amal kita itu akan dihisab Bapak Ibu semua, diperiksa, akan diteliti oleh Allah detail. Ini sholat wajibnya dari balik sampai mati. Bagaimana dilihat oleh Allah. Kalau ini baik, nilainya tinggi, maka amalan yang lain akan mendapatkan kemudahan dan mendapatkan syafaat dari sholat yang sempurna itu. Maka malam ini sengaja memang saya akan membahas tentang masjid dan sekitarnya, yaitu sholat. Diawali dengan barisan yang lurus, tidak boleh renggang. Itu diatur dalam hadis Nabi tentang shaf itu, wahadzu bainal manakib wal aqdam. Setarakan, tempelkan pundak panjenengan dengan pundak temannya, dan begitu kaki dan kaki dengan tetangganya. Saged dipraktek nih kira-kira. Nggih. Barisan lurus rapat, sing diukur pundak kita harus nempel dengan pundak saudara kita di sampingnya. Itu nanti sesuai dengan barisnya malaikat di hadapan Allah. Ala tasufuna safal malaikah. Mbok iya kalian itu kalau sholat barisannya harus lurus seperti malaikat sedang berbaris di arasnya Allah, di hadapan Allah di atas sana. Itu para malaikat. Ini banyak umat Islam yang sembrono tentang barisan. Maka kita harus paham. Lebih-lebih kalau kita itu nanti sudah ke Mekah ya Ibu, Bapak, haji atau umroh, Makkah atau di Madinah, tidak ada barisan lubang, tidak ada. Lah itu di Mekah kok bunder barisannya, ya di Mekah bunder.
Kita sholat itu menghadap makmum, menghadap imam boleh. Imam ning lor, makmum ning kidul, makmum ning ngitan ning kulon. Sudah semua menghadap kiblat. Itu di Mekah. Kalau di lainnya semua harus seperti itu barisannya. Jadi maha penting sholat itu kita persiapkan dari hari ini sebelum kita nanti diperiksa oleh Allah amal kita. Dan mula-mula dhisik dhewe sing dihisab itu amalan sholat. Bagaimana sholat maghrib? Nanti diperiksa sholat maghrib berjamaah, Aisyah berjamaah, kemudian subuh tidak. Lebih-lebih musim ini kan dingin ya, musim dingin. Ya. Dinginnya sepiro kalau kita membandingkan nanti di akhirat mulianya orang yang sempurna sholatnya. Itu. Jadi sholat itu menjadi makmum harus mengikuti imam, tidak boleh gerakannya mendahului. Kemudian yang hukum yang kedua, kalau imam dan makmum itu bersama serempak bagaimana? Masih hukumnya tidak diperbolehkan atau makruh, dibenci maknanya makruh itu. Jadi kalau bareng sereng Allahu Akbar rukuk bareng imam dan makmum tidak boleh. Harus di belakangnya. Imam Allahu Akbar rukuk, kita baru Allahu Akbar rukuk. Sami Allahu liman hamidah imam, kita dahnya imam, kita baru angkat ngadeg. Terus Rabbana walakal hamdunya kita baca nalika baru sudah berdiri tegak, iktidal namanya. Begitu pula selanjutnya di belakangnya. Kalau ngeri bagaimana? Ada 3 takhir yang berakhir banget sehingga imam sudah pindah dari rukun itu, maka juga batal berjamaahnya. Misal imam ruku, panjenengan isik ngadeg menyampaikan apa Fatihah apa surat apa panjenengan. Sehingga kita makmum belum ruku, makmum sudah bangkit. Sami Allahu liman hamidah, panjenengan baru ruku, itu sudah tidak mendapatkan keutamaan jamaah. Jadi akhir yang sampai rukun itu habis itu tidak boleh. Hanya 3 itu hukum di dalam makmum berjamaah dengan imam. Kemudian keutamaan Bapak Ibu, sebagian kita kalau waktu maghrib dan isya subuh Jum'ah itu kan bacaannya keras ya Bu, imam. Nah itu membaca aminnya harus serempak dan kerasnya seperti imam. Jadi dianjurkan dalam hadis sahih supaya kita membaca amin, itu perintah Nabi harus tegas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada orang imam membaca amin akhir waladdallin dan makmum serempak membacanya, diampuni dosanya. Itu dalam hadis sahih. Ya, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Nalika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum dan imam diperintahkan serempak membaca amin. Ini bukan hanya anak kecil yang harus membaca, tapi kita semua yang menjadi makmum. Nek bareng sereng seperti itu, serempak, dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Mudah napa mboten? Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beda. Itu sampai amin. Kemudian salam. Ya, ini belum tentang penglihatan. Kalau kita berdiri Bapak Ibu, berdiri sholat dan rukuk, pandangan mata yang dilihat tempat sujud. Pandangan mata yang dilihat tempat sujud, tidak boleh mengangkat pandangan. Kalau mengangkat pandangan di dalam sholat, Rasulullah bersabda, muga-muga meripate wong sing sholat mendangak kuwi muga-muga ora balik. Berarti larangan keras mboten.
Jadi ngangkat ke atas tidak boleh. Kalau berdoa di luar sholat boleh. Ya Allah, kula nyuwun rizki. Ya Allah, kula nyuwun sembuh. Ya Allah, kula nyuwun aman. Ya Allah, ya Allah. Doa di luar sholat mendangak boleh. Tapi di dalam sholat seluruh pandangan harus ke tempat sujud. Kemudian ada beda lagi pandangan mata. Kalau at-tahiyat itu di arah telunjuk ini. Kalau at-tahiyat tidak ke tempat sujud tetapi ke ujung jari telunjuk ini. Ini menunjukkan bahwa Allah hanya satu. Dan itu kalau kita lakukan, setan tidak bisa menggoda waktu kita tahiyat. Setan bilang, lahia asyaddu minas syaitani alal hadid. Nabi dawuh bahwa jari ini kalau dilihat waktu tahiyat, ini setan takut sekali daripada besi. Jadi dia takut, setan tidak bisa menggoda. Kalau tahiyat itu kita pandangan mata kita ke arah ini, yang menunjukkan kita dituntun hati kita Allah itu satu. Dengan semua bacaan direnungkan kandungannya ingat Allah. Itu tahiyat. Pandangan mata ada dua, ke arah sujud nalika ngadeg karo ruku. Dan tentu sujud kalau tahiyat yang dilihat ini. Jangan membaca sarung. Ono to sarung sing tulisannya diselemburi. Itu saya ingatkan kalau ada tulisan sarung itu jangan ditaruh di belakang. Kalau jadi imam atau jadi makmum pun ditaruh di atas atau di depan. Karena itu menggoda orang sholat. Lah ya iki sarunge gajah duduk. Sarunge BHS ini larang 500 sampai 1 juta gitu. Iya. Terus pikirannya ke situ semua. Maka disunnahkan baju itu tidak ada gambar di belakang, tidak ada tulisan di belakang. Ya. Kalau di depan boleh karena tidak dilihat. Itu masalah pakaian. Ya. Malah komburi pisan tulisannya calegke ora dadi sisan. Itu. Nah, ini supaya kita itu khusyuk sholatnya. Sholat yang khusyuk ini dijanjikan oleh Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk sholatnya. Ya, khusyuk upayanya seperti tadi, ikhtiar yang dilakukan. Sholat khusyuk itu barisan yang lurus, kemudian ada 4 ayat paling tidak. Barangkali kemarin sudah saya bahas di sini. Yaitu satu, bahwa kita sholat Allahu Akbar itu menghadap Allah. Alladzina yadunnun annahum mulaku rabbihim. Jadi kita sholat Allahu Akbar itu kita sowan kepada Allah. Maka ada tata cara tentang sholat yang sempurna. Jadi kita Allahu Akbar itu bukan untuk yoga, untuk breakdance dan lain sebagainya, mboten. Menghadap Allah. Itu satu, keyakinan itu dibangun Allahu Akbar, saya sowan Allah Ta'ala. Maka harus khusyuk, sholatnya pelan-pelan dan bacaannya tartil. Nomor 2, warattil Qur'ana tartila. Harus bacaannya tartil, tidak boleh cepat-cepat. Dan ketiga, direnungkan bacaan itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, supaya direnungkan kandungan ayatnya. Nanti bisa khusyuk itu. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur jagat raya ini. Itu dalam hati, orang kena diterjemahne terus muni. Ya. Jadi di dalam sholat orang kita menerjemahkan dengan dilafatkan, tidak boleh, direnungkan di kandungan di hati itu. Kemudian setelah membacanya tartil, direnungkan kandungannya. Kemudian kalau jadi makmum, wasma'u, dengarkan bacaan imam itu. Kadang-kadang kita itu jadi makmum, enggak Pak Imam ke sing diwaca apa ya, no railing. Itu berarti tidak konsentrasi waktu sholatnya. Ya. Maka syaratnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan. Wis paitane makmum iku mendengarkan tok, ora usah maca. Sing 2 rakaat
Seperti maghrib 2 rakaat awal kita mendengarkan saja, sudah cukup. Insya Allah itu yang saya bahas tentang sekitar masjid. Jadi mulai tadi sholat harus mendekat di barisan pertama, ya, itu bisa sempurna sholatnya. Kemudian pasal yang kedua, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita akan membahas satu proses di akhirat nanti, perjalanan kita sebelum masuk surga itu ada persidangan namanya uji kelayakan masuk surga. Jadi tidak hanya di dunia saja uji kelayakan itu. Namanya itu kontoroh dalam bahasa hadisnya, itu nanti setelah kita. Jadi perjalanan akhirat itu ini Ibu, satu dengan kematian. Awalu manazilil akhirah itu kematian di alam kubur, itu baru kawitan. Kemudian nanti bangkit dari alam kubur disebut dalam bahasa hadis itu qiyamah. Qiyamah itu bangkit dari alam kubur, dan itu persis seperti apa yang diceritakan oleh Nabi, tumbuh kita dari tanah, tumbuh kita dari kubur. Jadi kita nanti tukul kaya tukulan waktu labuh itu, tukul jebus ngono manusia, lahir dari alam kubur. Seperti lahir kita dari ibu kemarin itu. Alam kubur, kemudian mahsyar lama sekali, kemudian nanti ada kitab kita. Kitab kita akan diturunkan oleh Allah, beterbangan tatoyurul kutub, beterbangannya kitab. Dan kita bisa menerima insya Allah dengan tangan kanan. Itu tandanya orang mukmin, dan akan selamat apabila bisa menerima kitabnya dengan tangan kanan dari depan. Kalau orang kafir menerima dengan tangan kiri dari arah belakang. Jenengan pengen nampani nganggo tangan apa? Tangan kanan insya Allah, dan rapot tidak akan tertukar. Mbak aku goleh kitab rapote Pak Ustadz yo, tidak bakal tertukar. Ya, rapot nanti kita diberi masing-masing, dan itu seluruh amal soleh dan seluruh amal yang buruk ditulis lengkap sempurna. Setelah itu kita akan mampir di telaga Nabi. Ya, setelah telaga minum di sana umatnya, kemudian kitab itu akan diperiksa oleh Allah dan ditimbang. Diperiksa dan ditimbang. Ngandel napa mboten? Jenengan sing bakul padi, bakul beras, bakul dele wonten? Sing tahu atau tawun lihat. Niku bakul padi niku didelok napa mboten? Dicoblos didelok iki garingnya kadar airnya berapa, atau sing gabuk sing kipiro dihitung itu. Iya. Itu diperiksa. Terus ditimbang napa mboten? Karunge ditimbang. Kita seperti itu, diperiksa oleh Allah dan ditimbang. Abot ndi iki engko? Nah, faman sakulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kemudian lewat jembatan yang disebut sirat, yaitu jalan. Wahya adaku minas sya'ri, jembatan itu lembut daripada rambut ini. Orang ketok tapi bisa, orang mukmin bisa lewat. Wa ahaddu minas saif, dan itu tajam daripada, lebih tajam daripada pedang. Itu sirat yang kita lewati nanti. Kalau mukmin nanti bisa lewat di sana, belum bisa masuk surga sebelum ada uji kelayakan masuk surga. Apa yang diuji di sana? Apa yang dipersidangkan di sana? Yaitu urusan perdata dan pidana. Yang di dunia kemarin kita punya urusan dengan orang, ya, walaupun sholatnya baik, tidak musyrik, tidak bid'ah, kemudian haji, umroh, semua amalnya baik. Kemudian masih ada hal di sana setelah diadakan uji kelayakan itu, ada urusan perdata dengan orang. Kalau sama Allah sudah mudah, kita mohon maaf, mohon ampun. Tapi sama orang ini harus dikembalikan hari ini di dunia, sebelum nanti ada persidangan namanya uji kelayakan masuk surga. Di sana nanti ada orang bangkrut menurut Nabi. Atadruna mal muflis. Wahai umat Islam atau sahabat, ngerti kamu siapa orang bangkrut?
failit, muflis? Jawabe para sahabat krana urung ngerti, wong muflis niku wong bangkrut niku Nabi, ora duwe bondo, ora duwe dagangan, ora duwe duit, njur duwe utang. Kuwi wong bangkrut Nabi. Dudu kuwi sing tak bahas. Bangkrut itu maksudnya adalah umatku nanti datang di hari kiamat di sana membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan lain semuanya dibawa punya amal. Tetapi nalika ning donya uripe syatama hada, mencaci maki orang. Wa qadzafa hada, menuduh orang lain berbuat zina. Wa akala malahada, makan hartanya orang ini. Wa daraba hada, dan pernah mukul orang lain. Wa safaka damahada, pernah melakukan pembunuhan. Dan waktu itu di dunia belum minta maaf, belum diselesaikan urusan perdatanya waktu di dunia, nanti akan muncul di sana sebelum masuk surga. Kalau terjadi bangkrut di sana, dan itu akan diberikan itu orang yang kita zalimi. Contoh ngeten, saya pernah mengambil ini tanpa halal. Misalnya bagiannya A saya serobot, ini sampai di akhirat ini nanti. Kalau belum minta halalnya di saat ini di dunia. Jadi saya harus minta maaf bagiannya sopo kimbien tak jipo, bagiannya Pak Ardi misalnya tak jipo ora pamit, dan ini mesti ya dibutuhkan. Iki engko teko enten ngriko. Lah iki engko dibalik nih karo Allah. Dibalikannya bukan dengan air tapi mengambil amal soleh saya. Leh mau ngaji sak wulan niki tinggi ngijoli air mineral 1 bulan, 1 botol. Sehingga amal seseorang itu habis, itulah namanya bangkrut. Ya. Hubungan kalih wong berarti Islam mengatur secara detail dan harus kita itu orang baik. Pastikan kita itu berusaha menjadi orang baik. Kalau punya salah, saya mohon maaf. Kalau yang diminta maaf harus melunturkan pemaaf. Jangan menyimpan dendam kepada orang. Jangan dongkol, jangan ngrasani, jangan menuduh, jangan sombong, jangan merasa sok apik dhewe. Falatuzakku anfusakum. Itu kita hidup sebetulnya maha berat. Kingkone didelok urusan akhirat ini nanti ada uji kelayakan masuk surga. Itu semua amalnya diganti dengan amal soleh. Misalnya saya mengambil pacul kalau di kampung. Pacul harganya kan 50-an ribu ya, 100 paling. Lagi tak silih. Ora tak balik ini terus aku mati. Ini persoalan pacul ini nanti sampai di akhirat. Gawat napa mboten urip kita itu sesama manusia itu. Kalau sama Allah mudah, saya dosa misalnya pembunuhan, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah kula kapok tobat mboten mateni habis sudah. Tapi kalau sama orang walaupun dom jarum 1 kok uripe kok keterangannya Ustaz medeni men. Ya seperti itu. Maka Nabi menjelaskan seperti ini. Al muslim alal muslim haramun damuhu wa irduhu. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Hartanya orang muslim itu haram. Maluhu hartanya, damuhu darahnya, berarti orang muslim dilarang membunuh. Hartanya orang muslim tidak boleh diambil begitu saja. Saya ke kebunnya Pak Ardi. Ada pisang sana, saya ambil. Pisang halal mboten? Pisang itu halal, tapi kalau cara mengambilnya seperti itu tadi, tidak izin, akhirnya harta itu tidak halal. Caranya yang tidak halal. Kemudian air duhu itu etika Bapak Ibu semua. Aku ngerasani penjenengan. Kula ngrasani Mbah Sukir, terus mati dhisik kula urung njaluk ngapura. Nanti di sana Mbah Sukir datang. Panjenengan Pak Ustad, mbok lah nyeluk piye nek besok ning kono. Pak Tin, kowe mbiyen apa ngrasani aku urung njaluk ngapura. Aku njaluk salat panjenengan 2 minggu. Salat saya 2 minggu hilang, habis diberikan Mbah Sukir. Kuwi ngrasani.
kuwi kudu njaluk ngapura. Biasanya bapak-bapak seneng ngrasani. Berat nggih urip niki ndelok niki. Berat memang, supaya tidak berat kita itu jadilah orang yang baik. Lah kayak korupsi kayak wis ben diurus sing korupsi awake alhamdulillah ora korupsi. Engko mbalekne ning akhirat ora nek duit pisan sing dijaluk amal saleh. Sehingga orang itu habis dalam akhir hadis itu, maka dipegang kepalanya oleh malaikat, dilempar ke neraka. Jutaan tahun di neraka, nanti orang mukmin yang masuk neraka itu nanti akan dientaskan ke surga setelah jutaan tahun di neraka. Karena punya iman, karena bisa selamat lewat sirat itu pasti punya iman. Siapapun orang yang punya iman pada Allah sedikit pun nanti akan bisa masuk surga. Tetapi persoalannya mampir ning neraka apa ora? Kuwi. Gawat nggih tempone urip niki nek mboten dadi wong apik. Yang paling beratnya senengan sesama. Itu berarti Islam ini menghormati hak asasi manusia. Etika harus kita jaga, akhlak harus kita jaga. Jangan merasa sombong, saya yang lebih pintar, saya lancar. Kita itu sama-sama. Sehingga kita nanti mandang orang itu, tidak punya salah dengan saya, panjenengan tidak punya salah, sudah saya maafkan semua. Ada hadis Nabi yang menjelaskan, mangkanat ngindahu madzlamatun li akhi, barang siapa yang punya persoalan perdata dengan saudaranya, maka harus minta halal hari ini pula. Fal yatahallalhu minhu al-yaum min qabli alla yakuna fi dinarun wala dirham. Ning akhirat dinar dirham mboten enten wisan. Anane balasan. Rodok ngeri nggih pembahasan tentang uji kelayakan ini. Maka solusinya kita harus jadi orang yang baik, pemaaf, menghormati sesama. Jangan mencela, jangan ngerasani, jangan suudon dan lain sebagainya. Sama-sama. Jadi mengingat akhirat ini kita meluruskan jalan kita di dunia. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.